Semenjak ayat itu turun, orang-orang Yahudi setiap bertemu dengan orang-orang beriman, mereka merundukkan kepalanya karena malu. Selama ini angkuh, selama ini sombong, selama ini ngaku sebagai anak Tuhan, ya. Ai aktsaruhum dullalan 'anit tariqil mustaqim. Jadi mayoritas mereka, ini gambaran bahwa ada kemungkinan di antara mereka yang kemudian beriman kepada Allah. Ini mungkin orang nggak ngebayangin, ya. Yang bikin film khusus menista Islam ternyata masuk Islam, ya. Yang bikin karikatur khusus untuk menjelekkan baginda Nabi SAW, rupa-rupanya masuk Islam. Ya Rabbi bil Mustafa wal yawma qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa wal yawma qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatiz, para hujjaj, hadirat jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan bacaan tafsir kita halaman 212. Ulaikal mal'unun. Qala al-imam al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Qala ulaika al-mal'ununa al-mamsukhun syarrun makanan minal mu'minin li'anna makanahum saqar wa la makana ashadda syarran minhu. Awil ma'na ulaika al-mal'unun al-maghdub 'alaihim al-maj'ul minhumul qiradata wal khanazira al-'abidun at-taghut syarrun makanan min ghairihim min al-kafarah alladhina lam yajma'u baina hadhihi al-khisal az-zamimah. Qala ulaika, dan adalah mereka-mereka itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan para penyembah taghut dari kalangan orang-orang kafir, mereka-mereka itu kemudian dibuat perbandingan dengan sama-sama orang kafir yang tidak menyembah taghut dalam pengertian menyembah berhala, tapi tidak menjadikan manusia sebagai Tuhan mereka. Di waktu yang sama, mereka-mereka yang kafir tapi tidak sampai kekufurannya itu Allah jadikan sebagai contoh buruk, seperti yang kemarin dikutuk menjadi kera, dikutuk menjadi babi. Di samping mereka dikutuk karena kekafirannya,
mereka juga dapat balasan di dunia sebelum balasan di akhirat. Ini kekafiran di atas kekafiran. Jadi azab di atas azab. Sudahnya Allah sediakan neraka jahanam atau neraka sakar buat mereka, toh di dunia mereka sudah Allah hinakan, sampai mereka enggak berani ngangkat kepala di hadapan orang-orang beriman, para sahabat Nabi. Setelah ayat ini turun, Allah bongkar, Allah singkap siapa nenek moyang mereka. Ternyata nenek moyang mereka pernah Allah kutuk jadi babi, pernah Allah kutuk jadi kera. Nah, semenjak ayat itu turun, orang-orang Yahudi setiap bertemu dengan orang-orang beriman, mereka merundukkan kepalanya karena malu. Selama ini angkuh, selama ini sombong, selama ini ngaku sebagai anak Tuhan, ya. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami ini kekasih-kekasih Allah dan putra-putra Tuhan, sehingga nggak mungkin kami akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu yang mereka banggakan di hadapan para sahabat sampai ayat itu turun, ya, ayat tentang kutukan kepada mereka. Ulaika, maka isyarat di sini isyarat lil ba'id, isyarat menunjukkan jauh. Mereka itu yang jauh karena kufur kepada Allah, yang jauh dari sifat dan sikap mulia di dunia. Nah, al-mal'unun, mereka lah orang-orang yang terkutuk. Bahkan bukan saja dikutuk oleh malaikat, bukan saja dikutuk oleh Allah, tapi Nabi yang Allah utus kepada mereka semua mengutuk mereka. Ala lisani Daud, di atas lisannya Daud. Daud mengutuk mereka. Padahal Daud dikenal sebagai Nabi sekaligus raja Bani Israel, the King David, termasuk dengan putranya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Al-mal'unun, al-mamsukhun, kemarin kita sebut salah satu dari azab Allah yang Allah kekalkan namanya azab al-masakh. Allah rubah wajah atau wujud seseorang, manusia, ke wujud yang lain, termasuk wujud binatang. Jadi mereka di samping terkutuk tapi juga mamsukhun. Mereka dirubah rupanya, dirubah bentuknya dari bentuk manusia ke bentuk binatang. Syarrun makanan, mereka Allah sediakan tempat yang paling buruk nanti di akhirat. Sudahnya di dunia dihinakan sedemikian rupa sehingga keturunan mereka pun merasa terhina, plus nanti di akhirat Allah sudah sediakan tempat yang paling buruk, disebut dengan syarrun makana. Nah, minal mu'minin, dibanding dengan orang-orang beriman, ini nggak bisa dibuat perbandingan. Jangankan dengan orang beriman, dengan sesama orang kafir pun mereka lebih hina levelnya, karena bukan sekedar dikutuk tapi juga dirubah wujudnya menjadi binatang. Lianna makanahum sakar, karena tempat mereka adalah neraka sakar. Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dialog antara orang-orang beriman dengan penghuni neraka sakar. Siapa saja penghuni neraka sakar? Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya, ma salakakum fi sakar, apa yang membuat kalian berdiam diri di neraka sakar, menghuni neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin, kami enggak pernah sembahyang. Ini alasan bahwa orang kafir diazab oleh Allah 2 kali lipat, ya. Pertama diazab karena kufurnya, kedua diazab karena meninggalkan furu'nya. Kufur itu usul, yang prinsip, enggak beriman itu prinsip. Diazab karena mereka tidak beriman dan itu prinsip, ya. Yang kedua, mereka juga diazab karena yang tidak prinsip, yaitu yang disebut dengan furu'. Mereka enggak sembahyang diazab. Padahal kalaupun mereka salat dalam keadaan kufur, ya salatnya enggak diterima oleh Allah. Karena yang basic mereka enggak punya, itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun semua ibadah mereka tidak sah dalam kekufuran saat di dunia, tapi nanti di akhirat mereka tetap dituntut, ya, di samping dari yang prinsip yaitu iman, yang kedua dari yang furu' yaitu ibadah-ibadah. Jadi ketika mereka tanya, masalahkakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian ada di neraka sakar? Yang pertama kali mereka jawab, lam naku minal musallin, kami enggak pernah sembahyang. Wa lam naku nut'imul miskin, kami enggak pernah
ngasih makan orang miskin, dituntut juga. Nah, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami sering nyampur sama orang-orang yang ya mengkritik agama, ya, menjelek-jelekan agama, menjelek-jelekan simbol-simbol agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, baru yang terakhir, dan kami mendustakan adanya hari kiamat. Artinya kufur. Ya, yang pertama tadi furu, cabang-cabang. Ya. Yang kedua itulah yang usul, prinsipnya mereka mendustakan hari akhirat. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang akan diberikan kepada mereka. Ini Allah ceritakan sebagai kriteria atau sebab seseorang berada di neraka sakar. Di samping mereka meninggalkan yang usul, mereka juga dituntut atas yang furu. Nah, di dunia mereka hanya dituntut yang usulnya saja. Setelah ada usul, baru dituntut yang furu. Jadi disuruh beriman dulu, baru disuruh sembahyang, baru disuruh zakat. Kalau belum ada iman, ya mereka nggak boleh, nggak diterima. Kalaupun mereka kerjain, nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat semua itu akan dituntut, ya. Dituntut karena nggak sembahyang, dituntut karena nggak puasa, dituntut karena atihim difaini minal azab. Ya Allah, beri mereka 2 kali lipat daripada azab. Jadi 2 kali lipat tadi karena kagak beriman dan karena tidak meninggalkan kewajiban. Nanti ada juga yang dilipat gandakan karena ngajak-ngajak orang untuk kufur kepada Allah atau untuk maksiat kepada Allah. Di samping mereka harus merasakan azab karena kekufuran atau kemaksiatan mereka, mereka juga dapat bahagian dari dosa orang yang mengikuti mereka. Al-Quran menyatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Manusia tidak akan menanggung dosa manusia yang lain kalau kita nggak ada campur tangan, kalau kita nggak ada keterlibatan. Tapi kalau kita punya campur tangan, dengan sebab kita orang jadi kufur atau dengan sebab kita orang jadi ikut maksiat, ya kita ngikut juga. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu dzalika min awzarihim syai'. Siapa yang meninggalkan jejak keburukan kemudian diikuti oleh generasi sesudahnya, maka baginya dosa keburukan itu dan dosa keburukan semua orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sampai hari kiamat. Ya, itu ya, kita istilahkan dengan jariyah sayyi'ah. Ya, jariyah tapi keburukan, bukan jariyah kebaikan. Sebagaimana ada jariyah kebaikan, ada juga jariyah keburukan yang terus mengalir dosanya sampai hari kiamat. Dalam mengatakan wailun liman mata walam tamut ma'ahu afkaruhul mudallillah. Celakalah orang yang telah mati tapi jejak-jejak keburukannya tidak ikut terkubur dengan kematiannya. Masih ada tuh, oh dia nih yang dulu ya ngerjain begini, oh dia nih yang dulu ngajarin begini, orang udah mati tapi jejak keburukannya dilanjutin oleh generasi sesudahnya, maka dia akan terkirim dosa-dosanya. Sampai Nabi sabdakan, setiap ada pembunuhan maka anak Adam yang pertama mendapatkan bahagian dosanya, karena dialah li'annahu awwalu man sannal qatla. Kata Nabi, karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Jadi ada berapa juta manusia tuh pembunuhan di muka bumi ini, dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Setiap ada darah yang tumpah karena pembunuhan, ya, maka dosa pembunuhnya itu juga diberikan kepada anak Adam yang pertama. Nah, ini contoh jejak keburukan. Ya. Jadi kalau Allah nyatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, kalau kita nggak ada hubungan dengan dosa itu, kita nggak kecipratan dosanya. Tapi kalau kita ada andil, ada kontribusi, ada hubungan dengan dosa itu, kita bakal kecipratan. Bahkan di dalam riwayat, kalau ada pembunuhan, kemudian kita ikut terlibat, bukan dengan membunuhnya secara langsung, tapi sekedar memprovokasi orang yang membunuhnya. Walaupun bisyatri kalimah, walaupun kata Nabi dengan sepotong kata. Kalau satu kata bunuh, ini enggak sampai bunuh, berbun doang tuh. Walaupun sepotong kata, itu akan tetap dosanya dapat nanti di hari kiamat, waliyasubillah.
bakar. Nah, ini kan belum sampai ngomong bakar. Atau mungkin pengertiannya orang cuma dengar setengah kar gitu. Padahal dia ngomong bakar. Nah, itu dapat dosa yang sama ya di hari kiamat kelak. Jadi bisa saja yang mati satu jiwa, ya, yang melayang satu nyawa, tapi yang kecipratan dosanya banyak. Nah, apalagi sampai ikut terlibat dalam proses pembunuhan tadi itu, waliyahzubillah. Hukum di dunia kan begitu juga. Kalau hukum di dunia kan masih ada yang tersembunyi, masih ada yang ngumpet-ngumpet. Kalau hukum akhirat, la takhfa alaihi khafiyah. Kata Allah, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Nggak bisa kita merekayasa. Di dunia bisa direkayasa, tapi di akhirat tidak bisa. Nah, ini keadaan penghuni neraka sakar yang salah satunya adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala li anna makanahum sakar. Karena tempat mereka adalah di neraka sakar, maka itu yang Allah nyatakan sebagai seburuk-buruk tempat. Wala makana asyadda syarran minhu. Tidak ada tempat yang lebih jahat, yang lebih buruk daripada neraka sakar. Allah gambarkan bukan saja nama neraka dan kriteria penghuninya, tapi Nabi jelaskan juga itu salah satu dari bentuk siksaan di neraka sakar, ya, yang disebut dengan sujaun akra, ya. Jadi suja akra, ya. Ada jenis ular nih, jenis ular ya, yang botak, ya, suja akra, ya, dan utamanya paling berbisa, ya. Jadi digambarkan dalam kitab Riyadhus Shalihin syarahnya itu, ya, semakin botak itu ular, ya, itu semakin berbisa, jenis ular tertentu. Nah, ini diantara tugasnya di dalam neraka sakar itu khusus nyatokin orang yang kada sembahyang, disebut dengan sujaun akra. Disebut oleh Nabi dalam hadis sahih tentang ular khusus, ya, yang akan menghadap orang yang meninggalkan salat. Kalau awil makna atau versi makna yang kedua, siapa mereka itu? Ulaika. Nah, tadi dikatakan mereka itu orang-orang yang terkutuk, mereka itu orang-orang yang dirubah wajahnya menjadi rupa binatang. Ulaikal mal'unun al-maghdubu alaihim. Mereka orang-orang yang terkutuk dan Allah murka ke atas mereka. Al-maj'ulu minhumul qiradata wal khanazir, yang Allah jadikan mereka itu sebagai kiradah, ya, monyet-monyet, ya, wal khanazir, dan juga babi-babi, ya. Al-abidun at-taghut, dan mereka menjadi penyembah taghut, penghamba kepada raja-raja, ya, yang menghamba kepada Fir'aun, menghamba kepada Namrud, ya. Jadi setiap yang disembah selain Allah itu secara bahasa disebut taghut, ma'ubida min dunillah. Setiap yang disembah selain Allah itu disebut dengan taghut. Jadi ada yang taghut itu bentuknya patung, ada yang taghut bentuknya duit, ya. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis, ada yang taghut dalam bentuk, ya, kasur, ya. Ada taghut dalam bentuk selimut. Kalau menghambakan kasur, menghambakan selimut, ya. Artinya lebih mendahulukan tidur daripada ibadah kepada Allah. Dalam hadis Nabi katakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah tuh penyembah dinar, celakalah itu penyembah dirham, penyembah rupiah biasa gitu. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, emang ada orang nyembah duit? Ya, dalam bayangan mereka nyembah itu seperti nyembah berhala, ya, pakai ritualnya apa enggak? Menyembah itu ya cukup dengan menyingkirkan Allah, cukup dengan meninggalkan Allah untuk kemudian mengutamakan dunia. Ini sudah dikategorikan sebagai menyembah, menjadi hamba bagi pada dunia. Qala sarrun makanan min ghairihim minal kafara. Mereka-mereka yang terkutuk, mereka-mereka yang dimurka, mereka-mereka yang dikutuk jadi binatang, itu lebih buruk tempat kembalinya nanti di akhirat minal kafarah, daripada orang-orang kafir alladzina lam yajma'u baina hadhil khisal adz-dzamimah, yang tidak dikriteriakan dengan kriteria-kriteria yang tersebut tadi itu. Dia sekedar kufur saja, tapi tidak sampai Allah kutuk jadi binatang, ya.
sekedar kufur saja, tapi tidak sampai Allah murka, dalam pengertian seperti murkanya Allah kepada yang menjadikan Isa sebagai anak Tuhan. Nah, ini disebut dengan syarrul makana, orang-orang yang akan dapatkan tempat yang paling buruk nanti di akhirat. Apalagi ancaman Allah untuk mereka, wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka terpalingkan dari jalan yang lurus, nggak bakal ketemu tuh penghujungnya kepada iman, karena memang jalan yang mereka tempuh jalan yang sesat. Ai aktsaruhum dullalan anit tariqil mustaqim. Jadi mayoritas mereka, ini gambaran bahwa ada kemungkinan di antara mereka yang kemudian beriman kepada Allah, yang walaupun dengan masa lalunya, mantan artis kah, mantan preman kah, bahkan mantan pembenci Islam kah, tapi tetap kemungkinan iman, kemungkinan hidayah masih tetap ada selagi hayat masih dikandung badannya. Kadang-kadang kita nggak ngebayangin apa iya dia bakal masuk Islam, sampai mungkin sebagian kita caci maki dia tuh. Ternyata Allah berkehendak lain, walaupun tadi dengan lampauan batas yang sudah luar biasa, tapi ternyata hidayah tetap masuk ke dada mereka. Ini mungkin orang nggak ngebayangin, yang bikin film khusus menista Islam ternyata masuk Islam, yang bikin karikatur khusus untuk menjelekkan baginda Nabi SAW rupa-rupanya masuk Islam. Dan banyak tidak sedikit yang membakar Al-Quran kemudian masuk Islam, mencaci maki orang Islam kemudian masuk Islam. Ini lantaran memang Allah sudah pastikan rahmatnya lebih luas dari azabnya. Walaupun secara zahir apa yang mereka lakukan mengundang azab, tapi ternyata rahmat Allah lebih luas, masih menampung mereka, masih bisa masuk ke dada mereka. Hidayah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kita nganggap udah nggak mungkin, kita nganggap udah mustahil, udah nggak mungkin dah dia bakal beriman. Rasulullah SAW saja masih mendakwahi orang yang sudah Allah pastikan tidak bakal beriman, seperti Ubay bin Salul. Ubay bin Salul gembong munafik, tapi Nabi SAW tidak pernah berkata kasar kepadanya, walaupun dengan kekasarannya, tidak pernah mencaci maki dia, walaupun cacian makiannya kepada Nabi luar biasa. Allah sampai rekam, redaksi kalimat yang diucapkan oleh Ubay bin Salul, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Nabi disebut sebagai adzal, orang yang paling hina, dan dia menyebut dirinya al-a'az, orang yang paling mulia. Yang paling mulia ini bakal ngusir orang yang paling hina. Dia menjanjikan selepas perang Uhud nanti Rasulullah akan diusir dari Madinah sebagaimana Nabi terusir dari Mekah. Allah pastikan nggak bakal terjadi yang demikian. Justru dialah yang akan mati dalam kemunafikan. Itu sudah jelas kemunafikan. Al-Quran yang langsung turun menstempel dirinya sebagai orang munafik. Tapi ketika dia meninggal dunia, anaknya Abdullah yang adalah sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, minta izin, ya Rasulullah, saya minta jubah yang engkau pakai untuk kain kafan ayahku. Bayangin, gembong munafik. Al-Quran sudah turun membongkar kemunafikannya. Anaknya minta kepada Nabi agar jubahnya dipakai kain kafan, untuk selimutan, untuk penutup jasad ayahnya. Rasulullah SAW nggak pakai bilang enggak, nggak pakai pertimbangan, langsung dicopotin, langsung dikasih, silahkan. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau kasih? Kata Nabi, kalau Allah ingin mengadabnya, jubahku nggak akan bermanfaat buatnya. Yang kadang siwak Nabi, yang kadang air bekas wudhu Nabi, yang kadang air kumur Nabi, bahkan darah Nabi, itu bermanfaat buat orang beriman. Tapi buat gembong munafik pakai jubah Nabi gak ada manfaatnya, nggak berfungsi. Kenapa? Ya
lain frekuensi. Yang ini beriman, yang ini kafir, gimana bisa nyetel? Udah dikasih jubah, Rasulullah SAW ngimamin lagi sholat jenazahnya tuh gembong munafik. Sampai ditarik sama Sayyidina Umar, ya Rasulullah, engkau nggak ingat? Jangan-jangan Nabi lupa nih. Iya bisa Nabi lupa, itu sejarahnya ditulis oleh Allah dalam Al-Quran. Nah kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, orang ini kan bukan provokator dalam peristiwa ini. Dalam perang Uhud, ya, orang-orang munafik disuruh ikut perang sama Ubay bin Salul. Setelah sampai di lokasi disuruh pulang, supaya ketika mereka pulang yang lain ikut pulang juga. Ada 300 orang yang pulang. Nah, ini orang-orang munafik pengikut Ubay bin Salul, supaya jatuh mental para sahabat, ya, yang tadinya yang tadinya 1000 orang berkurang 300 tinggal 700, ya, ngadepin orang-orang kafir yang jumlah mereka sampai 3000, ya. Tadi 1000, ya. Kan enak ada 1000 orang. Bagaimana ketika justru setelah sampai di medan perang 300 orang, ya, hampir sepertiganya pulang. Itu kerjaan siapa? Ya kerjaan si Ubay bin Salul. Sayyidina Umar ngingetin, ya Rasulullah, engkau lupa dia yang begini dalam peristiwa yang kemudian Allah turunkan Al-Quran terkait dengan hadisul ifki, peristiwa cerita palsu, rumor tentang perselingkuhan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Safwan. Yang bikin cerita siapa? Ya dia ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai Nabi SAW dibuat gelisah, dibuat resah. Kenapa? Cerita udah sedemikian rupa menyebar di antara para sahabat, ya. Sampai ada yang komen kurang enak, ya. Jadi ketika ada salah satu ditanya oleh Rasulullah, bagaimana saya menyikapi cerita ini atau berita ini, dengan enteng dalam tanda kutip, yang bersangkutan berkata, ya Rasulullah, perempuan banyak. Maksudnya ceraiin aja Aisyah, perempuan banyak, ngapain terpuyang kan? Ini kan yang bukan lakinya kan lain pertimbangan. Jadi bukan lakinya main cerai-ceraiin aja. Udah ceraiin aja, banyak perempuan. Banyak sih, banyak lah, udah terikat ini. Ada yang berpendapat begini, ada yang komen begini, ya. Ada komen yang bagus gitu, ya Rasulullah, ya, kami nggak pernah dengar cerita jelek tentang Aisyah, ya. Ada lagi yang komen, ya Rasulullah, Aisyah tuh masih bocah, jagain adonan rotinya aja kagak bisa, ya. Ini jagain adonan, asik main karena masih bocah. Apa iya dia kepikiran selingkuh? Nggak ada tuh kepikiran begitu, ya. Macam-macam nih. Bayangkan satu cerita yang dirangkai oleh gembong munafik bisa membuat kekacauan di kalangan para sahabat, sampai timbul komen-komen yang begitu tuh. Kemudian Allah turunkan ayat yang membebaskan Sayyidatuna Aisyah dari tuduhan itu. Dan sepanjang rumor itu berkembang, Aisyah nggak tahu-tahuan. Ya, ini masih bocah namanya. Dia nggak tahu di luaran cerita sudah sedemikian rupa, dia nggak tahu. Nah, sampai kemudian ya, dia dipanggil oleh ibu bapanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dan Sayyidatuna Asma binti Umais, ya. Kemudian kedua ibu bapaknya ini ngomong, ya Aisyah, ya, ibu sama bapak nggak bisa komen apa-apa dah. Ibunya sama bapaknya nggak bisa komen apa-apa. Ya. Kenapa? Yang dihadapi Rasulullah. Kalau ceritanya benar, kayak apa ya sikap kami ini? Ya. Sampai dalam tanda kutip kayak kagak bisa membela. Padahal ini anak sendiri. Dahsyatnya fitnahnya si Abdullah bin Ubay bin Salul tadi itu. Nah, sang ibu begitu, ya. Rasulullah SAW sampai kemudian juga, ya, dalam tanda kutip seperti tidak bisa membela Sayyidatuna Aisyah. Kenapa? Cerita udah sedemikian rupa. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Aisyah, kalau memang engkau benar, cerita itu palsu, cerita itu nggak benar, Allah pasti akan turunkan ayat yang membebaskan kamu. Tapi sebelum ayat itu turun, ya Nabi SAW seperti status quo gitu, nggak bersikap. Mau dipercaya nggak mungkin, mau kagak dipercaya isunya luar biasa. Kayak apa tuh?
fitnah yang ditimbulkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu meninggal minta jubah Nabi. Nah, disembayangin lagi sama Nabi. Nggak ada sifat pemaaf kayak Nabi. Nah, kita udah sumpah seumur hidup kalau bakalan gue dah. Jubahnya ditarik sama Sayyidina Umar. Dikatakan, ya Rasulullah, ente lupa kasar. Kata Nabi, ya Umar, Allah nggak melarang saya untuk nyolatin. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, jangan istighfar itu setelah salat selesai. Kan skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah salat selesai, kemudian Allah menyatakan, ya Muhammad, seandainya engkau 70 kali istighfar buat dia, Allah nggak bakal terima istighfar kamu tuh. Ya, ini Nabi ini yang istighfar 70 kali sekalipun nggak bakal diterima. Ini 70 kali bukan batasan. Kata Nabi, kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni dosanya, saya bakal istighfarin buat dia. Tapi 70 itu bukan batasan. Artinya seberapapun kau istighfar, Allah nggak bakal terima. Ya Nabi nggak istighfar. Setelah selesai nyembayangin, Nabi ngikut ke kuburnya. Nabi diri di atas kuburnya. Setelah salatin selesai, setelah nguburin selesai, baru ayat turun. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Jangan sembayangin orang yang mati dalam keadaan kufur dan jangan diri di atas kuburnya. Dia udah dikerjain sama Nabi. Nah, itu gambaran. Artinya setelah itu tidak boleh lagi kita doain orang yang meninggal dalam keadaan kufur, dan juga nggak boleh berdiri di atas kuburnya sebagai bentuk penghormatan. Nah, sebagai bentuk penghormatan. Wala taqum ala qabri. Ya ngapain kita diri di atas kubur orang kafir? Ya kecuali untuk mendoakannya gitu. Jangan berdiri. Tapi ketika jenazah orang Yahudi melintas, Nabi berdiri. Karena ini bukan kuburan, orang yang lewat. Ketika ditanya, ya Rasulullah, hadhihi jinazatu Yahudi, itu jenazahnya Yahudi. Bukan Nabi nggak tahu, kan lihat siapa yang bawa, siapa yang gotong gitu ya. Kata Nabi, alaisat nafsan, bukankah dia juga seorang manusia? Ini bukan karena keagamaan, tapi karena kemanusiaan. Kematian itu sesuatu yang paling berat. Dan secara naluri kemanusiaan, nggak elok kalau kita nggak berempati dengan orang yang sedang musibah. Misalkan tetangga, ya, jelas-jelas tiap saat ketemu, ya, interaksi bagus, meninggal dunia, gugah dia kafir misalnya, dia non muslim. Ya kagak, itu datang bukan mau doain, bukan. Itu sisi kemanusiaannya sebagai sesama tetangga, ya, berempati dengan musibah orang. Ya. Qala aksaruhum dullalan anit tariqil mustaqim. Mereka orang-orang yang paling dominan sesat dari jalan yang lurus. Qala al-mufassirun, sebagian ahli tafsir menjelaskan, lamma nazalat hadhihi al-ayatu, ketika ayat ini turun, ayyaral muslimuna ahlal kitab. Ya terus ya. Ayyara dari ta'yir, ya. Artinya ya, bahasa kita ini nyinyir, mencibir, ya. Mengolok-olok gitu ya, menghina orang-orang beriman di zaman itu, kemudian mengolok-olok ahlul kitab. Wa qalu, dan mereka berkata, orang-orang beriman, para sahabat, ya ikhwanal qiradah, saudaranya kera, ya. Wal khanazir, saudaranya babi. Sampai saat ini orang-orang Palestina misalkan, atau orang-orang negara Arab dalam kunut, mendoakan kunut nazilah, mendoakan orang-orang Yahudi, mendoakan keburukan orang-orang Yahudi, itu selalunya nyebut kalimat ini, abna al-qiradah wal khanazir, ya Allah binasakan itu keturunan kera, keturunan monyet. Nah, ya, dikatakan apa namanya, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa Yahud. Ya. Jadi di antara sejarah yang selalu diabadikan oleh kaum muslimin, ya, untuk memicu semangat mereka sekaligus menjatuhkan semangat orang-orang Yahudi, itu mengingatkan peristiwa perang Khaybar, di mana setelah perang Khaybar, ya,
mereka dibunuh, kemudian mereka terusir dari kota Madinah. Ingatin itu, jangan ingat sebagaimana peristiwa itu pernah terjadi di zaman Nabi, tidak mustahil di akhir zaman pun akan terjadi mereka terusir dari Palestina. Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa yahud. Tentara Muhammad bakal balik lagi. Kalau dulu dipimpin langsung oleh Rasulullah, ini tidak perlu Nabi yang mimpin, nanti ada yang mimpin memerangi orang-orang Yahudi di akhir zaman. Qala fayansakisuna ru'usahum. Ini tankis artinya merundukkan kepala mereka. Mereka pun merundukkan kepalanya atau merundukkan wajahnya karena malu dengan sikap orang-orang beriman. Karena selama ini mereka yang justru mengolok-olok kaum muslimin. Apa saja, bahkan urusan ibadah pun mereka seakan-akan memprovokasi. Lalu orang-orang beriman salat ngadep Baitul Maqdis 16 bulan. Kemudian turun ayat sayaqulu sufaha, memerintahkan kaum muslimin pindah kiblat ke arah kiblat Nabi Ibrahim, yaitu ke Ka'bah. Orang Yahudi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ngapain ente pindah itu, pindah kiblat? Karena mereka selama ini merasa jumawa, lantaran seakan-akan Nabi ngikutin kiblat mereka. Itu jadi kebanggaan bagi mereka tuh. Muhammad sholatnya ngadep kiblat kami. Padahal ini karena ada sisi agama samawi pada agama mereka, sehingga Allah awalnya perintahkan sholat ke Baitul Maqdis. Karena di zaman jahiliyah itu Ka'bah penuh dengan berhala. Kalau ngadep ke situ, seakan-akan nyembah berhala. Padahal ini Ka'bah cuma dikelilingin sama berhala. Maka yang masih steril dari berhala itu Masjidil Aqsa ketika itu. Maka kaum muslimin menghadap Masjidil Aqsa. Tapi setelah ini peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, 360 berhala itu dihancurkan. Itu udah nggak ada kesensitifan lagi kalau sholat ngadap ke situ. Ketika kaum muslimin melaksanakan haji, masih ada perasaan seperti itu. Mereka tawaf sa'i dari Safa dan Marwah. Padahal dulu di zaman jahiliyah mereka ingat betul di dua bukit itu ada berhala besar milik orang Quraisy yang mereka sembah. Di samping yang ada di sekeliling Ka'bah 360 berhala. Di samping yang ada di Safa dan Marwah. Maka ketika mereka harus sa'i Safa Marwah, mereka teringat ini tempat berhala itu. Akhirnya mereka merasa risih, merasa enggan, merasa enggak nyaman sa'i di tempat itu, sampai Allah turunkan firman Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Fala junaha, sampai bahasanya fala junaha. Artinya enggak dosa kalau kalian sa'i antara Safa dengan Marwah. Kenapa ada pernyataan enggak dosa? Karena mereka takut. Gimana kita berada di dua tempat yang pernah jadi sesembahan orang-orang kafir Quraisy. Ini ketika ayat ini turun nih. Qala wa idza ja'ukum qalu, dan jika mereka datang kepada kalian, maka mereka berkata, setelah banyak kejahatan mereka disingkap oleh Al-Quran, setelah banyak tipu daya mereka dibongkar oleh Al-Quran, ada sebahagian mereka yang datang kepada Rasulullah. Wa idza ja'ukum, dan jika mereka datang kepada kalian, maksudnya kepada Rasulullah, qalu amanna, maka mereka berkata, kami sungguh telah beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih, mereka masuk membawa kekufuran dan keluar juga membawa kekufuran. Imannya di mana? Imannya di mulut doang. Bahkan terkadang mereka mengaku beriman di waktu pagi, kemudian sorenya udah kufur lagi. Dan itu strategi mereka supaya imannya para sahabat goyang. Kemarin baru kita syukurin,
baru kita kasih selamat karena udah masuk Islam, ternyata balik lagi. Kan kadang-kadang cerita tentang orang muslim murtad gitu ya, itu jadi pikiran bagi sebagian orang, apalagi mungkin yang murtad ini tokoh, apalagi ketika murtad dia cerita macam-macam. Ada artis cerita ya, ketika umroh mimpi didatengin Yesus, lagi umroh mimpi didatengin Yesus. Akhirnya alasan dia untuk kemudian murtad, waliyadzubillah. Nanti di sini mufassir akan menjelaskan apa latar belakang ayat ini turun, cerita tentang kedatangan orang-orang Yahudi yang mengaku beriman, tapi setelah keluar dari rumah baginda Nabi atau dari masjid, mereka kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya tawakkaltu 'alaina ya tawakkaltu 'alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina ya tawakkaltu 'alaina ya tawakkaltu 'alaina warhamna wanzur ilaina warhamna توكلتم علينا يا توكلتم علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.